semoga niat baik kita ini bisa terrealisasi dengan baik dan tidak ada niat apapun, kita memang tulus hanya ingin membantu. Di sini kita lihat ada Ashanti, ada Dr. Gigi Devia yang mempunyai tujuan dan visi untuk memberikan hidup yang layak buat sahabat-sahabat generasi muda kita yang kurang beruntung. Jadi Passion of Learning memberikan program pendidikan dan juga penyuluhan bagi anak-anak penerus bangsa yang tertindas dan juga kurang beruntung. Dan Passion of Love ini tentunya digagas atas kesadaran akan kasih oleh sahabat saya Irene Tanu, yang sebenarnya ide ini dimulai oleh anak-anak mereka dari Irene, yaitu Alvaro dan Azriel, dan juga anaknya Ashanti ya, ada Arsik dan Azriel dan kawan-kawannya seperti Danika dan Argania, di mana anak-anak masa depan yang mempunyai visi dan misi untuk mendukung generasi mereka melalui program kasih Passion of Love. Jadi untuk lebih jelasnya, please welcome our President Club hari ini, CEO dan CEO PT Passion Abadi Corpora, Irene Tanu. Apa kabar Irene? Dan di sini ada Ashanti dan juga ada Indonesia Association Dental Dr. Gigi Devia, ada Ibu Rosita, ada Lydia dan juga ada Juanika. Jadi kita ingin bertanya-tanya. Ada Mas Sali juga. Hai Mas Sali, apa kabar? Samping kecilnya kelihatan. Jadi kita ingin bertanya dong, sebenarnya tujuan apa pembentukan Passion of Love ini? Berawal dari ini sebenarnya karena anak-anak juga sih ya, karena mereka punya visi dan misi untuk mensupport teman-temannya yang berkekurangan, yang memang pada dasarnya juga tidak mampu untuk bersekolah, membiayai sekolah bagaimana, dan bagaimana mereka mewujudkan tidak hanya memberikan edukasi tapi membina untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik lagi gitu loh. Jadi dari program mereka kan masih muda ya, masih 17 tahun, 15 tahun gitu. Jadi termasuk Arsi sendiri ingin menghibur anak-anak yang kurang mampu itu. Jadi akhirnya kami selaku orang tua membentuk sebuah yayasan, yaitu Yayasan Passion Kasih Transformasi Bangsa. Kenapa ya ada transformasi? Karena kita tidak hanya memberikan edukasi, tapi kita juga membina anak-anak tersebut supaya mereka mempunyai masa depan yang jauh lebih baik lagi. Dan pastinya senang sekali karena di sini bersama Ashanti dan teman-teman yang mendukung juga. Di sini ada Dr. Devia yang punya visi dan misi yang sama, Ibu Rosita dan Sally Giovanni selaku owner dari Batik Rusmi juga. Kita semua mempunyai visi misi yang sama dan tidak membeda-bedakan. Jadi walaupun kita berbeda-beda dari background, tapi kita mendukung dan punya tujuan yang sama. Oke, terima kasih Irene. Nah, untuk Ashanti mungkin ada satu pertanyaan. Seperti apa kegiatan yang akan dilakukan oleh Passion of Love ini? Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, ini ide sebenarnya udah dari beberapa bulan yang lalu aku ngobrol sama si Irene, karena kan memang seperti teman-teman media tahu, biasanya aku dari yayasanku sendiri kalau melakukan sesuatu tidak bisa all out karena pakai pribadi gitu. Terus kita berdua berpikir anak-anak kita punya ide seperti ini, kenapa nggak kita jalanin dalam sebuah yayasan yang memang bisa membentuk. Iya betul, dan nanti yayasan ini kita sudah menaungi 600 anak-anak yang sudah kita support, dan alhamdulillah di sini teman-teman yang ada di depan ini mau bergabung untuk bersama-sama membantu, dan ini juga semua agama dan nggak pilih kasih kita ya, dan yang aku bahagianya hari ini kami diterima oleh organisasi besar seperti Lions Club
untuk bisa bergabung bersama mereka. Jadi awal terbentuknya ini sebenarnya kita Passion of Love yang memang menaungi anak-anak ini, dan mungkin ke depan akan lebih besar lagi skupnya ya Cairin ya, yang mungkin nanti kayak anak-anaknya Cairin, anak-anaknya kita semua yang ada di sini, bahkan Arsi itu sudah happy banget dan mungkin mengajarkan mereka untuk peduli terhadap sesama dan memupuk rasa syukur mereka bahwa masih banyak orang-orang yang hidupnya tuh di bawah mereka gitu. Jadi alhamdulillah kita berdua dan semua yang di depan ini, Dr. Devia juga sangat support dengan kegiatan ini. Juga ada Mbak Sally, Ibu Rosita dan Hans, Lydia Yunita juga sangat support dengan yayasan kita ini. Jadi doain ya semua teman-teman ya, semoga niat baik kita ini bisa terrealisasi dengan baik dan tidak ada niat apapun, kita memang tulus hanya ingin membantu anak-anak tersebut. Luar biasa banget, terima kasih. Jadi ini semua adalah ide-ide dari anak-anak mereka yang begitu luar biasa, anak-anak masa depan yang mempunyai visi yang sangat mulia, yang juga ingin meningkatkan taraf hidup teman-teman mereka yang kurang mampu. Luar biasa banget. Mungkin ada ditambahkan sedikit, Airin? Iya, jadi sebenarnya kegiatan-kegiatan ini kita juga sudah ada tim eksekusinya. Ketua eksekusinya adalah Pak Yohanes dan tim. Tidak bisa dihadir karena dia lagi di Manado. Dan kita sebenarnya sudah ada 7 teritori yang kita support ya, di Narogong, Celangsana, Kabupaten 1, Kampung Tanggung, Kampung Tanggarutan, Bantar Gebang, Cipendawa. Nah itu teritori itu, dan tujuan pertama kami adalah membentuk sekolah di Kalimalang karena kita sudah anak-anaknya paling banyak di area sana, sudah ada 200 anak lebih, dan alhamdulillah ya kemarin kita sudah sewa tempatnya untuk kita renovasi dan membentuk sekolah kindergarten juga. Memang tujuan ini gak hanya dari edukasi juga, tapi binaan juga. Mungkin kita bisa memberikan ilmu-ilmu terhadap keluarganya juga, terhadap orang tuanya. Kita bisa memberikan support dalam bentuk aksi bakti ya. Terus juga kita juga ada Passion Heart nantinya yang bisa support, dan Passion Hands. Nah salah satunya Passion Hands ini mungkin bisa bekerja sama juga dengan Dr. Devia juga, yang mana bidangnya juga yang memang lebih ke health ya, ke kesehatan, terutama kesehatan gigi. Mungkin Dr. Devia bisa menjelaskan visi-misi dari Dr. Devia sendiri. Terima kasih Airin, Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dulu saya perkenalkan diri, saya Dr. Siti Devia Rinda. Saya adalah founder dari Devia Rinda Clinic yang memang kebetulan mempunyai visi dan misi yang sama dengan Passion Love, yaitu banyak membantu orang atau anak-anak yang tidak mampu, yang selama ini memang saya pribadi sering melakukan setiap 17 Agustus sebagai rasa tanggung jawab moral dan keinginan saya untuk menjadikan anak-anak bangsa ini menjadi anak yang sehat, anak yang bermanfaat, apalagi dengan Passion of Love yang langsung membina dan membimbing mereka, terutama saya di bidang kesehatan. Mungkin saya akan lebih banyak mengedukasi, memberi pengobatan, pemeriksaan dan pengobatan secara gratis pada anak-anak yang tidak mampu, yang insya Allah yang bulan Juli ini sudah kita tetapkan pada tinggal 9 Juli akan diadakan di GOR Bulungan, yaitu anak-anak ya Passion Love juga ikut bergabung. Kita insya Allah mengadakan pemeriksaan pengobatan gratis untuk 1.000 anak tidak mampu, anak jalanan, anak yang yatim juga ada. Oke, demikian saya lebih di bidang kesehatan. Mungkin saya akan lebih fokus untuk membantu atau mengedukasi dan menyehatkan anak bangsa, karena di tubuh yang sehat akan terdapat jiwa yang sehat. Amin. Terima kasih Dr. Devia. Oke, dari media mungkin ada pertanyaan. Jadi mungkin dari media kita akan memberikan 3 pertanyaan buat para media. Silakan. Dari mana? Dari TV.
Gue mau nanya, ini kan tadi bilang awalnya dari Arsi dan Azril. Ini gimana sih mendengar saat mereka pengen banget temen-temennya juga bisa ini. Bunda langsung akhirnya tergerak, ada rasa bangga juga, terharu juga. Sebenarnya bukan hanya Arsi dan Azriel, jadi waktu itu kita main ke rumahnya si Airin, anak-anak kumpul bareng, terus kita ngobrol apa sih yang bisa kita lakukan buat masa depan anak-anak kita gitu. Di balik anak-anak ini kan selalu dapat fasilitas dari orang tua, selalu dapat seneng lah gitu hidupnya. Tapi apakah bisa mereka menjadi berarti buat orang lain gitu lah. Akhirnya dari situ anaknya si Airin ada 2 orang, berikut anak-anaknya semua yang member Passion of Love, dan paling kecil mungkin Arsi, karena Arsi itu dari kecil kalau lihat orang di jalan selalu ke Pak yang nyetir, Pak berhenti, kasih uang gitu. Dari kecil tuh jiwanya udah kayak begitu. Akhirnya dia adalah dewan pembina terkecil ya gitu, dan dia bilang apa yang akan dia bisa lakukan, mungkin nanti di saat program-program kita berjalan dia bisa nyanyi buat menghibur anak-anak itu gitu. Dan alhamdulillah dari apa yang kita lakukan sekarang, mungkin karena kita juga masih baru ya, mudah-mudahan ke depan semua anak-anak kita ini bisa bukan hanya kita jadi yang bekerja, jadi anak-anak kita juga bisa melihat, karena anak-anak kita ini kan generasi masa depan bangsa gitu. Jangan sampai dengan fasilitas dan apa yang orang tuanya miliki mereka tidak punya rasa kepedulian terhadap orang lain gitu. Jadi itu dibangun dari mereka, dan yang kerja tetap sebenarnya orang tuanya juga, tapi mereka dengan ikut andil aja mau. Susah loh anak sekarang untuk bisa ikut andil, mau, apalagi kemana aku lihat si Airin untuk meeting datang gitu. Jadi terus tadi anakku datang, anakku juga bilang, Bu nanti jangan lupa harus ada ini untuk ngasih masukan. Itu kan tidak mudah karena mereka biasa hidup enak gitu. Jadi itu adalah suatu kebanggaan buat kami para orang tua yang anak-anaknya ikut untuk peduli dengan orang lain. Ada dari teman-teman media yang bertanya lagi? Kita membuka 2 lagi pertanyaan. Jadi sebenarnya Passion of Love ini telah mendapatkan sebuah acknowledge dari Lions Club International. Jadi hari ini. Nah, di sini juga ada Ibu Rosita, kebetulan adalah past president of Lions Club Jakarta Sunter Agung. Saya ingin bertanya dong, harapan apa kedepannya bersama dengan Passion of Love ini dan juga Lions Club? Kedepannya saya harapkan dengan klub Passion Jakarta, Lions Club Jakarta Passion ini lebih menambah kepanjangan tangan daripada bantuan-bantuan sosial yang selama ini visi misi dari Lions Club itu sendiri. Jadi pas menurut saya dengan hadirnya Jakarta Passion oleh Lions Airin Tani. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.